Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan hari ini dapat dimudahkan. Amin. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak masih berada dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pembelajaran 1. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah: pertama, Udin masih bayi, digendong ibunya. Kedua, Udin sudah bisa merangkak. Ketiga, Udin sudah bisa berjalan meski masih dibantu ibunya. Selanjutnya, saat masih kecil, Udin minumnya susu. Setelah dewasa, sudah bisa makan nasi dan lauk pauk pelengkap nasi lainnya, serta minum air putih di gelas. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak, berjalan, dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat dan tinggi merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan, contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu.
Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Gerakan kelima. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya, bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Contoh penjumlahan teknik tanpa menyimpan. 2653 ditambah 3302. Kita mulai penjumlahan dari angka yang paling belakang sampai ke depan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Dan selanjutnya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi jumlah dari 2653 ditambah 3302 adalah 5955. 5 yang merah adalah satuan, 5 yang hijau adalah puluhan, 9 yang berwarna biru adalah ratusan, dan 5 yang berwarna hitam adalah ribuan. Selanjutnya, contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. 1200
ditambah 2.900. Ingat, kita mulai penjumlahan dari angka yang paling belakang sampai ke depan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dan 2 ditambah 9 sama dengan 11. Di sini, angka 11 adalah dua angka, yaitu 1 dan 1. Maka, itu membutuhkan teknik penyimpanan. Caranya seperti ini. Angka 1 yang belakang atau warna biru yang di bawah tepat dijumlahkan, dan angka yang depan atau yang di atas warna biru kita simpan. Angka yang tadi kita simpan selanjutnya kita jumlahkan. Oke, jadi 2 ditambah 9 sama dengan 1. Satu angkanya lagi kita taruh di atas angka 1. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. Maka jumlah dari 1.200 ditambah 2.900 adalah 4.100. 0 yang berwarna merah adalah satuan. 0 yang berwarna hijau adalah puluhan. 1 yang berwarna biru adalah ratusan. Dan 4 yang berwarna hitam adalah ribuan. Oke, bagaimana? Apakah sudah mengerti? Apabila ada yang ingin ditanyakan, maka boleh bertanya di kolom komentar. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia. Mencermati kosakata dalam teks tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. SBDP mengetahui dinamika gerak tarik. Dan matematika menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacat. Ingat, kalian tetap di rumah, jaga jarak, dan apabila ingin bepergian, tetap menjaga kebersihan diri. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.